ditolak oleh banyak orang ya. Jadi saya tidak mengatakan salah ini. Ya, secara umum ditolak ini oleh banyak orang kalau begini kata-katanya. Jenis penelitian itu tidak ada jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian itu yang ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif atau gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jadi ini terbalik. Tuh? Halo, kamu bisa ngerti tuh? Terbalik ini kata-katanya ini. Yang pendekatan itu deskriptif. Terbalik. Jenis penelitian itu yang kuantitatif, kualitatif, kemudian gabungannya mixed method atau R&D, toh itu yang jenis penelitian, yang kepalanya. Halo, bisa ngerti enggak? Maksud saya ini rapuh sekali kita punya konsep kalau begini. Dah? Berarti di sini Pak diganti jenis penelitiannya itu mixed method atau metode campuran dengan pendekatan deskriptif. Ya, yang pendekatan itu deskriptif, bisa juga studi kasus, itu pendekatan. Penelitian kepalanya penelitian itu, kepala besarnya itu kuantitatif, kualitatif, atau mixed method gabungannya, atau R&D, atau PTK. Tapi PTK juga biasa orang dikasih masuk di berbau kualitatif juga itu PTK, atau itu jenis-jenis penelitian. Ya, jenis penelitian ini yang kepala besarnya, yang headingnya ya, yang headingnya ya. Ya, Pak. Kalau pendekatan itu yang deskriptif, pendekatan deskriptif atau pendekatan studi kasus, atau pendekatan macam-macam pendekatan yang sudah bagian dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi apa lagi namanya, terbalik itu kata-kata. Memang ada yang tulis begitu, ada mungkin yang berpendapat seperti itu. Makanya saya mengatakan secara umum itu tidak begitu. Secara umum kita pahami kalau kita banyak baca buku, ya penelitian itu jenis-jenisnya itu yang besar-besar dulu disebut kuantitatif, kualitatif, mixed method, R&D. Kalau kita mau sebut jenis juga misalnya PTK, kalau kita mau pisahkan dengan satu aliran juga, ya pendekatannya ini, jadi pendekatannya ini adalah pendekatan deskriptif. Kan terbalik tadi, yang jenisnya deskriptif baru pendekatannya. Jadi saya ingin ajak kalian berpikir. Kan kalian pasti baca buku juga kan pasti tidak mungkin Anda tidak membaca buku. Kalau Anda tidak baca buku kan kasihan sekali kalau Anda tidak baca buku. Kalau kuliah kan berapa yang ilmu yang bisa dikasih dosen. Dosen itu kan cuma fasilitator, memberi arahan. Ilmu yang kalian dapat itu mesti lebih banyak karena Anda sendiri yang cari. Ya. Yang terbalik sekali itu yang pendekatan itu yang deskriptif. Ya, jadi ini jenisnya itu sama dengan jenis manusia yang sedang kita akan bahas, misalnya adalah jenisnya perempuan misalnya, dan seterusnya. Ya, kemudian misalnya dengan pendekatan memasak, jangan jenisnya adalah memasak, yang pendekatannya memasak baru yang jenisnya adalah memasak, kemudian pendekatannya adalah perempuan. Yang terbalik itu, ya tentu jenis kelaminnya adalah perempuan, pendekatannya misalnya pendekatan cara memasak misalnya, ya karena ada orang yang pintar memasak itu, jadi kalau jenisnya adalah memasak, banyak itu orang yang di hotel-hotel itu yang kepala dapurnya itu yang laki-laki, tapi jago memasak baru dia laki-laki. Kalau memasaknya itu yang menjadi jenis kelamin, kalau yang kemampuan memasak itulah jenis kelamin, banyak itu laki-laki yang berjenis kelamin di situ karena banyak laki-laki pintar memasak. Begitu maksud saya mau luruskan. Kalau ada yang tidak begitu pendapatnya, biarkanlah mereka, karena makanya saya mengatakan umumnya seperti itu ya. Ya memang kacau kalimat ini kalau kita baca ini, dan saya baca lengkapnya ini memang agak kacau ini ya. Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, ini kacau ini makanya kalau kita luruskan, jenis penelitian ini adalah campuran kualitatif dan kuantitatif atau mix, disebut juga mixed method dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk, jadi saya
penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara, ya cocok. Ya, penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kemampuan komunikasi matematika dan kemampuan penalaran statistik siswa. Sedangkan penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan profil penerang. Ini pun orang masih bisa berdebat ini. Mendeskripsikan dengan profil. Apa bedanya deskripsi dengan profil? Coba. Halo. Kelompok 1. Apa bedanya profil dengan deskripsi? Apa sih bedanya profil dengan deskripsi? Karena kelompok 1 dulu yang punya ini, yang punya gawe, yang punya tanggung jawab. Saya Pak Isrania. Ya, Isrania. Apa? Kalau deskripsi itu merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Oke, ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau profil? Kalau profil keadaan atau potensi dan gambaran yang ada dalam diri seseorang. Apa bedanya? Sama-sama gambaran? Sama Pak, gambaran. Ya, mirip sekali. Makanya di sini dikatakan profil adalah deskripsi. Itu ada di anunya itu istilahnya tuh. Profil ada deskripsi. Jadi ya tapi oke lah. Tapi kalau profil itu lebih umum, deskripsi itu lebih tajam sebenarnya ya. Karena tidak mungkin profil itu bisa dilakukan kalau kita tidak mendeskripsikan. Tapi kalau kita jadi kalau profil pasti mendeskripsikan, tapi mendeskripsikan belum tentu profil. Ya, artinya sebenarnya profil itu jauh lebih tajam, lebih dalam. Profil ini umum kita, ya antara lain isinya profil itu adalah deskripsi. Antara lain, luas sekali sebenarnya itu profil ya. Profil juga gambaran, profil juga sketsa, profil itu lukisan, profil kalau kamu punya foto profil ya kamu pasang fotomu itu di apalagi namanya di medsos itu profil, itu lebih umum profil ya. Deskripsi, tapi di sini memang saya melihat dia memberikan batasan istilah. Coba lihat profil adalah deskripsi secara detail, artinya profil yang dia maksud dalam penelitian ini. Jadi mestinya batasan istilahnya adalah bukan profil adalah deskripsi. Profil yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah deskripsi secara detail mengenai karakteristik. Ya, jadi mungkin ada orang yang berbeda mau mengatakan bahwa judulnya ini bisa saja deskripsi penalaran statistik ditinjau dari kemampuan komunikasi matematika pada siswa kelas 11 IPA SMA DDI Aliri Tengai. Coba kamu Pipi orang apa tadi? Pipi kamu orang apa? Bugis, Makassar? Orang Mandar, Pak. Mandar, pantas saja. Cocok kalau bilang Mandar. Kamu selalu kalau sebut ke Aliri Tengai kamu tidak fasih toh kayak bahasa Bugis itu. Aliri Tengai itu kalau orang Bugis na bento berarti berhenti mau kejar orang Bugis toh. Karena Aliri Tengai itu maksudnya tiang tengah. Kalau rumah panggung kan Aliri itu tiang tengah. Nah salah juga ini tengah. Mesti double ini, eng-nya double. Aliri Tengah itu tiang tengah pada rumah panggung. Ya, jadi saya berikan saja wawasan ya kan nanti tergantung pembimbingmu. Ya tentu tergantung. Tapi pada umumnya yang saya jelaskan itu begitu ya. Itu adalah pada umumnya orang berpendapat seperti itu. Ya, ini populasi, sampel dan subjek penelitian. Kenapa ada populasi, ada sampel, ada subjek ini betul karena ini kan mixed method. Ya, populasi dan sampel berlaku di penelitian kuantitatifnya dan subjek penelitian tadi berlaku di penelitian kualitatifnya. Ya, itu betul. Jadi kalau betul ya kita katakan betul ya. Maksudnya memang begini dia punya desain. Ya, tapi kalau kurang tepat ya tentu menurut
pada umumnya saya jelaskan mengapa orang mengatakan kurang tepat. Ya. Oke, saya mau bertanya ke Isrania. Ya, tadi ini di validasi ini ada istilah triangulasi. Apa yang kamu maksud triangulasi? Triangulasi itu berlaku di kuantitatif atau kualitatif? Halo, Isrania. Ya, Pak. Ya, ada kata-kata triangulasi di dalamnya, betul? Ya, Pak. Ya, pasti kamu sudah baca ini makalamu. Itu triangulasi sebenarnya menjelaskan atau merupakan karakteristik dari penelitian kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Pak. Nah, bagus. Apa maksudnya itu? Ya, triangulasinya. Pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data. Ini maksudnya seperti ini, Pak. Teknik pengolahan data itu triangulasi, bukan. Maksudnya apa sebenarnya? Mengapa harus dilakukan triangulasi kalau penelitian untuk membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian, Pak. Ya, membandingkan tapi apa? Apa maksudnya? Apa filosofinya? Apa filosofinya? Misalnya kayak gini, kamu disuruh makan, misalnya toh. Kalau kamu menjelaskan bahwa makan itu dilakukan supaya orang tidak lapar, itu betul. Tapi itu tidak filosofi. Toh? Itu tidak filosofi. Maksudnya ada tujuan yang lebih dalam, toh? Ya, tujuan makan itu supaya misalnya segala kebutuhan zat-zat yang dibutuhkan itu vitamin, karbohidrat, protein, toh dengan asupan itu membuat zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga tubuh ini bisa survive, bisa hidup. Itu kan jauh kepada kesehatan daripada toh jadi makan itu sebenarnya kalau tujuan filosofinya ya jauh kepada kesehatan daripada tidak lapar saja ya. Begitu pertanyaan saya. Jadi sebenarnya apa itu triangulasi sebenarnya ya. Bukan sekedar membandingkan wawancara dengan apalagi namanya tadi dengan tes. Kalau bukan wawancara dengan tes dilakukan berarti tidak ada itu triangulasi. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Siapa yang mau ini? Strania, Nur Hakimah, Alim. Pak, kalau bisa. Siapa? Alim, Pak. Alim. Ya. Ya, Pak. Ya, kalau menurut saya, Pak, apa ya? Triangulasi itu kegiatan pengecekan data, Pak. Ada 3 itu triangulasi sumber, teknik, sama waktu. Apa maksudnya? Kenapa triangulasi dilakukan? Untuk saya, Pak. Ya, siapa yang saya? Kamu Nur Hakimah kah? Iya. Ya, coba. Ya, Nur Hakimah kayaknya satunya dulu Nur Hakimah ini kualitatif ya? Iya, Pak. Ya, berarti mestinya Nur Hakimah tahu persis ini. Kalau menurut saya, Pak, triangulasi dilakukan itu supaya kita mendapatkan data yang valid dan reliable. Ya, begitu. Untuk memastikan itu data valid atau dalam bahasa reaksi itu benar. Toh? Begitu sebenarnya triangulasi dilakukan untuk memastikan data itu valid. Makanya triangulasi itu malah bukan dua. Kalau cuma 2 itu namanya semuanya dua angulasi itu. Ini triangulasi minimal sebenarnya 3 itu toh. Triangulasi. Itu. Kenapa mau dipastikan itu valid? Kenapa dipastikan itu valid itu data? Ya, jadi kalau misalnya itu data itu kalau bahasa apa lagi namanya itu bahasa agama apa istilahnya itu kan dicek kembali pengecekan yang berulang kan? Untuk memastikan data itu benar. Jadi kalau kita melakukan triangulasi sumber berarti sumbernya berbeda ya, rata-rata orang mengambil 2 subjek tapi kalau dilihat ini triangulasi misalnya minimal sebanyak 3 subjek kalau tapi kan oleh metodologi itu dibenarkan minimal 2. Kenapa 2 subjek diambil? Karena untuk memastikan data itu kalau satu di sumber diambil, kalau satu apa betul itu data itu yang dikemukakan oleh satu orang.
Dan kalau 2 orang itu sudah ada cross check ya, sudah ada membandingkan data dari 2 orang yang berbeda, itu kalau triangle sumber. Begitu juga kalau triangle metode seperti yang di penelitian ini kan triangle metode. Apakah cara kamu ngambil data itu sudah benar? Nah, makanya diambil 2 metode itu, yaitu metode tes dan metode wawancara. Ya. Ya, kalau kamu ngambil satu cara saja dengan metode wawancara saja, itu tidak valid. Maksudnya kita kurang percaya terhadap data itu. Ya, tapi kalau dilakukan lebih dari satu cara, ini tes, wawancara, ataukah membandingkan juga dengan pendapat guru di sekolah, berarti bisa juga tes, bisa wawancara, bisa juga dengan mengambil pendapat guru di sekolah, itu sudah 3 teknik, wawancara dengan guru, wawancara dengan siswa, kemudian tes. Itu semua dilakukan supaya kita mengambil data kita itu betul. Itu maksudnya triangulasi. Ya. Halo, kau bisa ngerti nih maksudnya? Iya, Pak. Ya. Apa istilahnya kalau dalam Islam itu, Kak? Apalagi namanya itu kalau misalnya ada orang membawa berita, ada satu orang membawa berita. Tapi kan kita tidak boleh percaya dengan berita itu, harus dikonfirmasi oleh sumber yang benar. Apalagi namanya kalau dalam Islam? Tabayun. Tabayun. Ya, itu. Jadi triangulasi itu tabayun kalau dalam Islam. Cross check data. Jadi kalau ada temanmu kasih informasi, toh cerita, ya biasa toh curhat kasih kau cerita, gosip, kamu jangan langsung percaya, sumbermu harus kamu punya itu minimal dari 2 orang, 3 orang, semakin banyak sumbernya itu semakin tinggi validitasnya kan, semakin dipercaya itu data, begitu maksudnya itu triangulasi. Mana lebih bagus 5 sumber daripada 1 sumber, pasti lebih valid yang 5 sumber kan, 5 sumber yang berbeda kan. Tapi kalau setiap kamu dikasih di input informasi dari temanmu 1 orang saja langsung kamu percaya, itu berbahaya sekali. Kalau dia salah, pasti informasi yang kamu terima itu tidak benar. Tapi kalau kamu mendapatkan informasi dari orang yang berbeda pada informasi yang sama, misalnya yang temanya sama, ya itu pasti valid. Sama lagi nih, kalau misalnya metodologi ini, metode kuantitatif ini, kamu belajar 1 buku, mana lebih bagus daripada kamu belajar daripada 2 buku, atau 3 buku, 4 buku, 5 buku. Semakin banyak kamu pelajari buku, artinya semakin banyak kamu mendapatkan sumber yang berbeda. Berarti triangulasinya itu tinggi, validitasnya tinggi. Begitu sebenarnya maksudnya. Kita yang harus bicara filosofi, maksudnya apa pengertiannya sih ini sebenarnya, itu triangulasi itu apa, itu sebenarnya di cross check ya, tabayun tadi yang bilang teman, betul ya. Makanya triangulasi ini macam-macamnya, ada namanya triangulasi sumber sesuai mendapatkan sumber data yang valid dari sumber yang berbeda, ada namanya triangulasi metode. Triangulasi metode itu dari metode yang berbeda. Apakah cara kita mengambil data itu sudah benar? Maka harus caranya juga lebih dari 1 metodenya. Itu tadi wawancara dengan tes. Itu minimal 2, itu bisa 3, 4, 5 caranya. Bisa juga wawancarai gurunya, bisa wawancarai juga. Ada namanya triangulasi waktunya yang berbeda. Ya, misalnya ada temanmu datang ke kosmu atau di rumahmu, dia bilang saya lapar kan. Pada jam 8 itu dia datang bilang saya lapar. Pada jam 8 pagi dia bilang saya lapar. Ya, kita mau pakai triangulasi waktu untuk mengetahui benarkah dia lapar. Pada jam 8.30 kau tanya lagi apakah dia masih lapar. Jam 9 tanya apakah dia masih lapar. Jam setengah 10 jadi 4 kali kamu tanya dalam interval 30 menit. Kalau 4 kali kamu tanya dalam perbedaan waktu 30 menit, dia mengatakan lapar, kasih makan cepat, lapar betul nih itu. Kenapa? Karena dia mengatakan lapar pada 4 waktu yang berbeda. Itu namanya triangulasi waktu. Toh? Ya, mulai dari jam 8, setengah 9, jam 9, setengah 10. Kalau dia ditanya tetap mengatakan lapar. Ya, kasarnya mie 3 piring nasi dan 3 ekor ikan. Toh? Lapar betul itu temanmu itu. Karena valid itu
4 kali kamu tanya dia bilang lapar. Tapi kalau jam 8 kau tanya bilang lapar, setengah 9 bilang tidak. Bisa saja jam 10, yang setengah 10 itu mengatakan tidak, berarti itu kan ini orang ini antara lapar dengan tidak. Berarti jangan dikasih makan, dia main-main gitu. Pernah bilang lapar, pernah bilang tidak. Artinya tidak konsisten. Karena tidak konsisten berarti tidak valid informasinya. Itu namanya triangulasi waktu. Ya, itu dalam bentuk umum kan. Sekarang bagaimana kalau dalam pembelajaran? Siswa juga bisa ditriangulasi, kasih soal siswa. Kasih soal ya yang katakanlah persamaan kuadrat. Ada satu orang siswa mau ditahu apa benar dia menguasai persamaan kuadrat. Kasih 3 soal persamaan kuadrat pada jam 10 pagi. Sudah itu jam 11 kasih lagi soal yang sama. Kemudian jam 12 kasih lagi, atau besoknya lagi, kan waktunya berbeda saja, waktunya saja, soalnya tetap. Kalau dia konsisten jawabannya, berarti anak itu menguasai persamaan kuadrat. Tapi kalau tidak, pernah betul, pernah salah, berarti bisa-bisa jawabannya itu hanya acak, random, dia benar secara kebetulan. Boleh jadi anak itu benar secara kebetulan, kalau ya di waktu yang berbeda kita kasih tes, jawabannya berbeda dengan jawaban kemarin. Itu namanya triangulasi waktu. Itu penting, ya penting untuk mengetahui apakah dia konsisten dia menjawab soal pada waktu yang berbeda. Itu namanya triangulasi waktu. Ya, jadi triangulasi ini banyak, ada waktu, ada metode, macam-macam ya. Kenapa itu? Jadi untuk mengecek tingkat konsistenannya atau tingkat kepercayaan apa yang kita mau teliti. Itulah intinya triangulasi ya. Itu yang perlu Anda tahu, itu apa sebenarnya filosofinya. Ya. Oke, ya. Lanjutin ya. Ya, kesimpulannya ini ya biasanya saya melihat banyak tesis ya kalau dibaca kesimpulannya ini tidak salah, tapi bagus kalau kita nanti kalian lebih lengkap dari ini. Misalnya terdapat asosiasi antara kemampuan komunikasi matematika dengan kemampuan pelajaran statistik. Ya mestinya kan ini disebut kapan tahunnya, tahun pelajaran, semesternya kapan, kan tidak berlaku untuk seluruh tahun dan seluruh semester. Ya, halo. Jadi mestinya itu kan nomor 1 tadi sudah betul, bahwa nomor 1 ini menjawab rumusan masalah kuantitatif. Ya, terdapat asosiasi antara kemampuan komunikasi matematika dengan kemampuan, betul ya, tetapi bagusnya ini kalau ya dicantumkan di situ tahun berapa. Ya, tahun berapa ini sudah ada kelasnya, betul, sudah ada sekolahnya, betul. Tapi tahunnya sayangnya tidak ditulis tahunnya dengan semesternya. Padahal ini kan tidak berlaku untuk seluruh tahun, toh. Apakah ini juga hasil penelitian berlaku untuk tahun 2035 kan tidak. Toh? Jadi kalau ada tahunnya kan, hanya berlaku pada tahun itu dan semester itu. Begitu juga ini untuk kesimpulan 2 dan seterusnya juga ini tidak tajam. Ya, tadi ada berapa subjek itu? Halo. Ada berapa subjek diambil ini? Tadi 6 Pak. 6 subjek itu diambil dari masing-masing 2 dari setiap level toh? Iya, Pak. Ya, biasanya yang saya lihat ya, pada umumnya penelitian kualitatif itu tidak seperti ini caranya. Dia sebut itu subjek 1, subjek 2 di kesimpulan. Subjek 1 seperti ini, subjek 2 seperti ini. Ini kesimpulannya ini kan kesimpulan kualitatif tapi berbau kuantitatif. Ya, profil, coba baca profil penilaian statistik siswa dengan siswa yang mana dia maksud. Siswa ini kan bukan siswa yang seluruh populasi tadi itu yang jumlahnya 41, tidak kan? Halo. Ini kesimpulan nomor 2, ini kan kesimpulan nomor 2 ini tidak berlaku untuk 41 siswa itu tadi. Tidak sama ini kesimpulan 1 ini. Terdapat asosiasi antara kemampuan komunikasi matematik dan itu berlaku untuk seluruh populasi. Walaupun yang diambil itu kan populasi tadi kan sama dengan sampel. Ini nomor 1 berlaku untuk seluruh populasi. Tapi ini yang nomor 2, 3, dan 4, apakah itu berlaku untuk seluruh siswa?
saya tanya kembali ke sampai nomor 5 ini kesimpulannya, apakah berlaku untuk seluruh siswa atau tidak? Halo, yang kesimpulan 2, Tidak, 3, Pak. 4, 5. Gimana kelompok ini, kelompok 1? Tidak berlaku untuk semua, Pak. Tidak berlaku toh? Iya. Berarti kamu jalan logika kamu. Karena tidak berlaku, berarti mesti disebut ini. Toh? Karena tidak berlaku berarti mestinya ini, kalau mestinya kesimpulan 2, 3, 4, 5 itu menunjuk apa yang terjadi di subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, subjek 5, subjek 6. Toh, biasanya itu ya, biasanya ini mengatakan misalnya subjek 1 sebagian subjek 1 dengan level seperti ini itu terjadi seperti ini, bla 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 bla. Subjek 2 seperti ini, atau pada umumnya subjek 1 atau 2 melakukan seperti ini. Toh, pada kemampuan komunikasi dan kemampuan statistik. Toh, itu yang dicerita itu subjek 1, subjek 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau ini kan kesimpulannya ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berlaku untuk seluruh siswa. Nah, ya, ini berlaku seluruh siswa, tidak menunjuk. Padahal itu kualitatif itu hanya berlaku untuk subjek itu, tidak berlaku untuk subjek yang lain, untuk orang lain ya. Oke, kamu bisa paham itu maksudnya. Jadi kesimpulan kuantitatif itu tidak sama kesimpulan kualitatif. Kesimpulan kuantitatif itu kesimpulan berlaku untuk seluruh populasi. Nah, kebetulan ini sampelnya sama dengan populasi, tapi lihat sampelnya tidak sama dengan populasi, juga berlaku untuk seluruh populasi karena sampel itu mengestimasi populasi. Kalau kita bekerja di sampel, tapi untuk populasi itu kita punya kesimpulan. Kesimpulan kualitatif hanya berlaku di sampel itu saja. Kalau sampelmu cuma 2 orang, ya berlaku untuk 2 orang itu saja. Di sekolah itu, pada kelas itu. Nah, loh, kenapa begitu, Pak? Sekeknya itu kesimpulan kualitatif. Memang banyak orang tidak suka juga kualitatif. Ada orang itu pasap juga. Maksudnya ada orang masapnya kuantitatif tidak suka kualitatif. Ada orang masapnya kualitatif tidak suka kuantitatif. Orang kuantitatif itu biasa mengeluh. Wah, sepenelitianmu cuma 2 orang saja baru kau kesimpulkan untuk 2 orang itu saja. Apa gunanya? Itu 2 orang. Kan itu orang kuantitatif, masap kuantitatif itu biasa begitu. Apa sih gunanya meneliti 2 orang saja? Kesimpulannya berlaku 2 orang saja. Memang begitu. Tapi ada juga kelebihannya kualitatif, kan itu kan dalam sekali. Ya, kalau tadi itu kemampuan komunikasi matematik dengan kemampuan sehubungan, kemampuan komunikasi dengan kemampuan statistik, itu kan hanya mengatakan ada hubungan. Tapi kalau kualitatif itu mampu menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Apa hubungan itu? Apa hubungan? Kalau kuantitatif kan mengatakan baik-baik saja, hubungannya baik-baik saja, titik. Toh, dia tidak mampu menjelaskan baik-baik itu apa. Sedangkan baik itu kan bisa penjelasannya 3 halaman. Toh? Ya. Kalau ada temanmu di misalnya si A itu baik, itu kuantitatif. Toh maksudnya sudah katakan baik, tapi kalau dideskripsikan apa itu baik, itu bisa 3-5 halaman. Kenapa saya masuk baik? Karena setiap pagi nantarkan ke nasi bungkus. Ya, setiap siang saya mau ke kampus, nah pesankan Kak OJ, panjang sekali ceritanya, toh itu kualitatif itu. Toh, ya setiap ada tugas dari mata kuliah selalu kena kerjakan tugasku. Kalau tidak, nak kirimkan ke filenya, saya tinggal salin, menyalin, copy paste dari. Jadi kalau menyatakan baik itu panjang sekali, itu namanya deskripsi. Toh, kalau kuantitatif cukup mengatakan bahwa ada hubungan yang baik, ada hubungan signifikan. Berhenti di situ, tidak mampu menjelaskan secara dalam. Jadi kuantitatif ada kelebihannya, kualitatif ada kelebihannya. Makanya banyak orang suka gabungkan nih mix metode hubungannya. Dan kamu akan ketemu nanti nih, kan kamu nanti lain-lain pembimbingmu ini. Kalian ini nanti satu kelas tidak sama pembimbingnya. So, nanti kamu bisa cerita. Berbeda itu dosen-dosen, berbeda itu ada bermazhab Muhammadiyah, ada bermazhab NU. Ya, yang Muhammadiyah puasanya hari Sabtu, yang NU puasanya
hari Ahad kan beda. Kenapa berbeda sudut pandangnya? Satu pakai ru'yat, satu pakai hisab. Ya, beda dong. Toh, yang hisab itu Muhammadiyah. Ya, 5 tahun yang lalu Muhammadiyah sudah tahu bahwa Sabtu itu puasa orang. Kenapa? Karena dia pakai hisab perhitungan atau astronomi dia pakai. Toh? Ya, kalau kamu mau salat asar, salat duhur, apakah kamu keluar lihat matahari bahwa dia sudah condong? Toh? Kan tidak, kita lihat saja itu sudah ada jadwal salat. Itu yang bikin itu hisab itu. Hisab itu ya. Terjadinya gerhana matahari sekarang ini 10 tahun ke depan ditahu itu bahwa 10 tahun kemudian akan terjadi pada hari Kamis pukul 14:05 persis itu astronomi, itu hisab. Itulah hisab. Jadi penentuan apalagi namanya hari Sabtu 1 Ramadan itu hisab oleh Muhammadiyah. Tapi tidak boleh disalahkan, dia pakai ru'yat. Ru'yat itu harus melihat hilal, karena ada juga hadisnya melihat hilal di sana. Nah, kalau di bawah 2 derajat, saya kemukakan ini karena sama saja kuantitatif dengan kualitatif, perbedaan pandangan orang. Ya. Kalau bulan itu, hilal itu di bawah 2 derajat, tidak bisa dilihat. Ada di sana, tapi Anda pakai teknologi apapun, Anda tidak bisa lihat. Nah, kalau menurut hadis harus dilihat itu hilal kan. Karena tidak bisa dilihat, maka disempurnakan jatuhnya pada hari Ahad. Kecuali biasanya kalau hilalnya itu ada di 4 derajat, 5 derajat tinggi, itu biasanya sama itu, secara hisab itu oke, bisa juga dilihat dengan mata kepala, dengan pakai teropong. Nah, di situ perbedaannya. Kenapa berbeda antara ru'yat dengan hisab? Perbedaan pandangan, perbedaan filosofi. Satu harus melihat bulan, satu harus pakai perhitungan saja. Samalah tadi itu. Sama tadi itu, kuantitatif dengan kualitatif. Masing-masing ada kelebihannya, tergantung dari mana Anda melihatnya. Ya, apakah Anda mazhabnya hisab atau Anda ru'yat? Ya. Silakan saja. Jadi nanti akan ada orang nanti dari kawan-kawan kita, teman kita yang puasanya Sabtu ada Ahad. Ya, boleh-boleh saja karena perbedaan pandangan kan. Ya, sama dengan penelitian kuantitatif, kualitatif. Anda nanti dosennya berbeda. Pasti kalau ketemu, pasti berbeda. Yang kuantitatif saja dengan kuantitatif itu berbeda. Kualitatif dengan kualitatif saja berbeda. Apalagi sudah kuantitatif dengan kualitatif. Perbedaan pandangan, ya. Ya, seperti itu, ya. Seperti itu ceritanya itu perbedaan. Jadi kelihatan sebenarnya itu ya, kelihatan itu penelitian toh. Jadi saya hanya mengingatkan nanti ya, kalau penelitian Anda kualitatif, mestinya kesimpulannya itu seperti tadi ya. Kualitatif itu menjelaskan itu dituliskan di kesimpulan itu subjeknya. Ya, subjek 1, subjek 2 kan pakai kode saja kan. Tidak disebut namanya itu subjek, tidak boleh disebut ya. Ya, itu biasanya begitu, pada umumnya begitu. Tapi kalau Anda tidak dapat seperti itu, ya tergantung kembali ke dosen Anda masing-masing. Karena dosen Anda itu jago-jago semua kan. Tidak ada S2 itu di yang mengajar S2 sekarang, S3 minimal semua ya. Itu qualified, punya dasar semua kan, seperti tadi itu. Seperti tadi itu, hisab dengan ru'yat. Mereka qualified semua, tinggal berdiri di mana, buku apa yang dipakai. Makanya nanti kalau kalian menulis, setiap yang Anda tulis rujukannya. Tulis. Menurut itu Anda bertahan. Saya pakai buku itu, ya Anda tidak pakai buku itu silahkan. Tidak masalah kan. Ya Anda pakai buku A, B. Yang lain pakai buku C, D. Anda pakai, ya Anda pakai, yang penting konsisten pakai itu. Karena ya ini kan apalagi namanya social science, ya itu bisa benar. Tergantung argumentasinya apa. Oke, saya kembali tadi ke sini. Ya, saya mau kembali bertanya ini. Saya mau bertanya ke Alim. Alim bisa mau tanya ini. Ini kan penalaran statistis, Alim ya. Halo, Alim. Ya, Pak. Ya, penalaran statistis. Bolehkah saya pakai materinya misalnya bangun ruang, baru saya mengukur penalaran statistis?
Tidak bisa kayaknya, Pak. Ya, bagaimana? Tidak bisa. Coba penjelasan lebih jauh. Mengapa? Karena Mengapa? Apa alasannya? Gimana? Karena memang untuk kan peran statistik itu perhitungannya berdasarkan aturan-aturan rumus tertentu. Sebesar-besar secara Mualim. Sebesar-besar. Bolehkah saya atau saya pakai topik misalnya trigonometri, tapi saya mau penalaran statistik di topik trigonometri, boleh enggak? Tidak bisa, Pak. Karena? Oh, bisa kayaknya, Pak. Karena yang indikator penalaran statistik yang kedua ya bisa dipakai dalam penyajian grafik. Antara bisa dengan tidak bisa, jadi bagaimana? Bagaimana itu? Coba indikatornya dulu, apa indikatornya itu penalaran statistis? Yang pertama itu perhitungan berdasarkan aturan rumus tertentu dengan ukuran statistik. Itu yang pertama. Yang kedua itu memberikan jawaban, solusi atau kecenderungan dalam membaca, menyajikan dan menginterpretasi suatu grafik. Ya, ketiga. Yang ketiga membuat kesimpulan berdasarkan sejumlah data yang teramati. Yang keempat memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola yang ada yang berkaitan dengan statistika. Jadi bukan sebenarnya bisa atau tidak bisa. Mungkin lebih tepat kalau materinya statistik, ya. Lebih tepat. Bukan tidak bisa yang lain, tapi lebih tepat, lebih bagus statistik. Toh? Lebih bagus, lebih tepat. Yang lain juga bisa, tapi kan kaitannya sangat rendah. Toh? Kita mau mengukur kemampuan statistik di trigonometri, ya rendah sekali. Maksudnya bukan tidak bisa juga, tapi kan kalau indikator itu dibaca tadi itu memang lebih cocok dengan statistik, ya lebih cocok dengan statistik. Jadi kira-kira begitu. Ya, bukan tidak bisa, hindari juga mengatakan tidak bisa, ya. Sama dengan kalau menulis misalnya latar belakang, jangan mengatakan siswanya tidak mengerti matematika, misalnya pada topik tertentu, jangan mengatakan tidak mengerti, kurang mengerti. Toh, itu di S1 itu tidak mengerti, kalau S2, S3 itu kurang mengerti, tapi S1 tidak mengerti. Kenapa begitu? Ya berbeda, itu kalau S1 itu pernyataannya itu keras, atau kalau S2, S3 itu pernyataannya sudah melunak. Ya, itu soft landing namanya, ya. Soft landing, bukan. Jadi kalau nanti kesimpulanmu juga tidak bisa mengatakan ya atau tidak, misalnya tidak profil, misalnya deskripsi subjek 1 itu tidak benar tentang kemampuan statistis misalnya, tidak boleh begitu. Misalnya kurang baik, ya harus soft, ya, tidak boleh keras. Kalau S1 itu masih dibenarkan untuk hard, toh. Oke. Itu judulnya. Jadi ya ini lebih baik memang kalau menggunakan statistika, ya. Statistika. Oke, saya mengundang kelompok lain untuk bertanya di kelompok ini. Halo. Oke, sambil menunggu saya jelaskan ini, ya. Jadi ini di rumusan masalahnya, apakah ada asosiasi atau apakah ada hubungan antara, ini kan memang di sini dia tidak sebut dia tahunnya, semesternya, ya mestinya kan disebut tahunnya, semesternya. Akhirnya kesimpulannya juga tidak ada tahun, tidak ada semester, ya. Memang hal itu perlu itu, karena itu hanya berlaku pada tahun itu dan semester itu, ya. Itu di rumusan masalah. Halo, siapa yang mau bertanya untuk kelompok ini? Saya mengundang untuk bertanya. Saya, Pak. Ya, sebut namamu, ya. Ya, saya Halifah, Pak. Ingin minta izin untuk bertanya. Halifah.
Iya. Halipa angkatan berapa dulu di mana kamu kuliah? Di UNM, Pak, angkatan Angkatan berapa? 2016. 2016. Iya. Sepertinya masih kuingat-ingat ya. Ya, oke. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang mau saya tanyakan di sini, apa perbedaan yang paling terlihat dari penelitian mixed method dengan penelitian kualitatif? Nah, apa yang menjadi ciri paling utama sehingga kita bisa tahu bahwa kapan ini digunakan penelitian kuali ataupun penelitian mixed method? Terima kasih, Pak. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya kopi mix dengan kopi saja? Apa bedanya mix method dengan kualitatif saja? Oke, silakan kelompok 1. Saya, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Halifah. Untuk perbedaan dari mixed method dan dengan penelitian kualitatif. Apa ini? Siapa ini? Isrania, Pak. Isra. Oh ya, Isrania. Ya. Perbedaan dari metode mixed metode dan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah pada penelitian kualitatif itu pengumpulan datanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Kemudian pada metode penelitian kuantitatif pengumpulan data bisa diukur dengan angka. Nah, ini yang menjadi pada mixed metode pengumpulan datanya itu bisa dilakukan dengan bisa diukur dengan angka dan bisa juga diukur dengan berupa kata-kata atau deskriptif. Nah, ini yang jadi perbedaannya adalah dalam penelitian dengan metode mix, data yang dihasilkan itu adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan bisa memberikan, sehingga hasil penelitian yang dilakukan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan pemahaman yang dihasilkan oleh penelitian dengan satu metode saja. Mungkin perbedaannya di pengumpulan datanya. Ya. Oke, siapa mau tambahkan? Oke, saya mau tambahkan. Kalau ada kelompok 1 mau tambahkan. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada mau tambahkan. Begini ya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa ini dulu yang saya mau bahas dulu, apa itu sebenarnya penelitian mixed method. Mixed method itu pasti kan gampang ditahu. Oh, mixed method itu adalah metode campuran, ada kuantitatif, ada kualitatifnya. Nah, disitulah masalahnya. Ya, kalau ada kuantitatif dan ada kualitatifnya, kuantitatif yang bagaimana dan kualitatif yang bagaimana. Toh? Nah, ini ada perbedaan maksab lagi di sini. Nanti kamu akan ketemu, toh? Ketemu orang-orang yang berbeda pandangannya. Tetapi saya akan memberikan perbedaan pandangan. Toh? Sebagian orang mengatakan mixed method, ya mixed method sebagai gabungan antara kuantitatif dan kualitatif itu, ya itu kalau kualitatifnya jelas, kalau kualitatifnya data kualitatifnya itu jelas, itu pasti diambil dengan wawancara ya, pasti wawancara itu transkrip nanti keluarnya, jadi ada transkrip wawancara ya, wawancara itu kalau kualitatif itu ciri-ciri besarnya. Sekarang bagaimana dengan kuantitatif? Satu pandangan mengatakan bahwa kuantitatif itu harus ada hipotesisnya. Toh, seperti yang di sini, kalau di sini kuantitatifnya itu ada hipotesisnya, yaitu apakah ada hubungan antara kemampuan penalaran matematika dengan kemampuan statistis matematika. Kan begitu ya, kualitatifnya di sini ya. Apakah ada hubungan ya antara kemampuan komunikasi dengan kemampuan statistik. Ada hipotesisnya. Itu satu pendapat yang mengatakan bahwa kuantitatif itu kalau ada hipotesis. Nah, satu pandangan lagi yang mengatakan bahwa ya penelitian kuantitatif tidak harus ada hipotesisnya. Jadi ada statistik deskriptif saja, misalnya menghitung rata-ratanya saja dari kan di sini kan pasti ada yang namanya
ya pasti ada namanya kemampuan statistik itu ada kan di sana rata-ratanya, ada apalagi namanya modusnya, ya, ada nanti mediannya, ada ukuran pemusatan lah istilahnya begitu, ada frekuensi macam-macamnya, itu sudah dianggap kuantitatif. Nah, karena itu sudah dianggap kuantitatif, ya, jadi mixed method ini boleh saja tidak ada hipotesisnya, tapi sudah ada ukuran pemusatan, ada statistik deskriptif untuk salah satu variabel, misalnya kemampuan komunikasi atau kemampuan statistik, kemudian ditambah dengan wawancara, itu sudah mixed method. Sudah kuantitatif campur dengan kualitatif. Jadi menurut pandangan yang kedua itu, ini nanti benar-benar kualitatif kalau memang tidak ada ukuran pemusatan. Jadi tidak ada menghitung rata-rata, tidak ada menghitung median, modus, kurtosis dari variabel-variabel itu, langsung wawancara saja terhadap itu tadi kemampuan komunikasi dengan kemampuan statistik. Langsung diwawancara saja. Artinya 100% diperoleh itu adalah data kualitatif, maka itu disebut dengan penelitian kualitatif. Jadi nanti saya kasih gambaran, mungkin Anda nanti akan mendapatkan pendapat yang berbeda ya. Ya mungkin ada dosen pembimbingnya kalau mixed method, mesti kuantitatifnya itu ada hipotesis, misalnya apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh dan seterusnya ya. Mungkin yang lain itu tidak seperti itu, cukup ada menghitung statistik deskriptifnya dari ukuran pemusatan, rata-rata, media, modus, kurtosis dan seterusnya dari satu variabel itu sudah dianggap kuantitatif, plus dengan wawancaranya itu sudah mix method. Gimana ini? Apakah penjelasan saya ini semakin membingungkan kalian atau bagaimana? Coba saya mau ditanya tentang penjelasan itu tadi. Jangan sampai saya salah memberi penjelasan atau kalian yang salah menangkap. Bisa dipahami Pak. Bisa Cuman dipahami. Pak, saya Pak mau agak penasaran ini Pak, kan judulnya yang tesis ini Pak, profil penalaran statistis ditinjau dari kemampuan komunikasi matematika Pak. Oh, ditinjau Kebanyakan juga, tadi. Ya, oke, ya. Iya, banyak juga Pak tesis yang mengambil misalnya judul yang mirip seperti ini, tapi dia kuali Pak. Bagaimana cara kita tahu bahwa oh ini saya akan menuju ke mix method, ini akan begitu fokus kan. ke kuali. Ya, tadi kalau judulnya saja dilihat, tidak bisa langsung hanya bisa diduga-duga ya. Oke, judulnya. Iya, Pak. Ya. Misalnya profil penalaran statistik ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas ini ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. Ya, ini bisa diduga-duga ini bisa diduga ini penelitian seperti ini mixed method atau kualitatif. Bisa diduga ya, tidak bisa dipastikan kalau melihat judulnya saja, hanya menduga saja dulu. Kalau begini judulnya kemungkinan besar dia penelitian itu mixed method atau kualitatif. Ya, kayaknya kemungkinan untuk dia kuantitatif saja itu agak jauh ya. Kecil, Pak. Iya. Ya, kecil. Jadi kemungkinan dia adalah mixed method atau kualitatif. Kemungkinan. Nah, untuk memastikan dia lihat nih mulai sudah bisa dilihat dari rumusan masalah. Tujuan itu sudah bisa dilihat. Sebelum masuk ke metodologi, kan pasti dalam metodologi sudah pasti nih ya. Nah, lihat di rumusan masalahnya ini. Rumusan masalah satu, apakah ada hubungan antara kemampuan komunikasi dengan kemampuan statistik? Jelas media kuantitatif. Kemudian nomor 2, bagaimana profil, atau kalau saya kurang suka pakai profil kalau saya ya, ini masalah selera. Saya suka itu di sini bagaimana deskripsi penalaran ya, bagaimana deskripsi. Jadi rumusan masalah 2, 3, 4 ini adalah rumusan masalah kualitatif, makanya ini mixed method. Nah, itu nanti penasaran kita akan terjawab di metodologi, di metode penelitian. Di sini terjawab ini. Di sini kan sudah dia bilang bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Inilah, maka dari situlah ditahu bahwa ini adalah penelitian mixed method dengan segala perangkat-perangkatnya di bawah ini kan di sini
dia juga ada populasi, sampel, dan subjek. Nah, kalau dia populasi dan sampel saja, berarti dia itu kuantitatif. Toh, kalau subjek saja, toh subjek penelitian saja, berarti dia kan kualitatif, cenderung kualitatif saja. Toh, nah, kan ini populasi, sampel, dan subjek. Ini makanya ini mixed method. Kemudian langkah-langkah penelitiannya kan bisa di sini tercermin semua di sini kan. Toh, jadi untuk memastikan apakah suatu penelitian kualitatif atau kuantitatif atau kecampurannya atau mixed method itu bisa dilihat dari rumusan masalah, kemudian bisa dilihat dari bab 3 toh, dari metode penelitian. Pasti ini di sana bisa dilihat dengan segala perangkat-perangkatnya toh, dengan segala karakteristiknya terkait dengan itu. Jadi kalau judulnya saja ini tentu kita belum tidak bisa memastikan toh. Ya, kalau judulnya saja, karena memang banyak judul seperti ini, dia kualitatif saja, ya. Dia kualitatif. Oke, gimana? Iya Pak, alhamdulillah bisa dipahami Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa paham maksudku, apalagi ya. Ya, karena tidak mudah untuk memberi pemahamannya, tidak mudah untuk memberi pemahaman. Kalau sudah dibaca metodologi itu sepertinya 90% kita bisa paham, oh ini dia. Tapi kalau judul saja, itu masih prediksi saja, masih dugaan ya, kalau melihat judul. Tapi banyak judul, makanya kalau masuk di perpustakaan pasca itu banyak judul begitu, itu kualitatif ya, banyak itu kualitatif. Ya, tapi kalau dia hitung, itu kalau dia hitung rata-rata dari data, misalnya salah satu variabelnya itu misalnya katakanlah kemampuan statistik atau komunikasi matematik, dia hitung rata-ratanya, modusnya, mediannya, kemudian dia klaim itu kualitatif, itu misalnya bilang tadi dua pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan ya itu kualitatif, kenapa? Karena tidak ada hipotesisnya. Ya, tapi ada itu nanti kalian ketemu bahwa ada pandangan lain yang menyatakan itu sudah mixed method. Karena kalau dia sudah membahas ukuran pemusatan, statistik deskriptifnya itu, menghitung berapa minnya, berapa standar deviasi, berapa variansi, dan seterusnya, itu sudah dianggap sebagai penelitian kuantitatif. Kemudian nanti kualitatifnya sudah ada wawancara dan seterusnya, maka itu dianggap mixed method. Jadi nanti ikuti saja kamu punya itu punya kuat juga alasannya itu, mazhab itu kuat karena dia menganggap bahwa bukan min itu ya median, standar deviasi, variansi itu sudah bisa mengestimasi, ya sudah bisa dipakai untuk dia sekecil apapun dia sudah bisa mengestimasi populasi itu ya. Rata-rata kan misalnya rata-rata dari kelas itu kemampuan komunikasinya misalnya rata-rata sekian, rata-rata misalnya 70, kan itu sudah memberi gambaran. Bukankah itu kuantitatif walaupun bukan hipotesis, itu pendapat mereka dan itu ya ada rasionalnya. Itu maksud saya ya, tergantung dari pembimbing kalian ya. Tapi ada juga mengatakan wah itu belum, itu ya nanti dianggap kuantitatif kalau ada hipotesisnya, ada hipotesis, ada pengaruh, ada hubungan dan seterusnya. Jadi baru dianggap kuantitatif kalau ada hipotesis di kuantitatifnya dan ada kualitatifnya yang jelas. Ya kembali nanti ke saya hanya memberikan hanya memberikan wawasan saja akan seperti itu nanti kejadian-kejadiannya. Tapi yang penting Anda punya modal, Anda punya modal. Dan biasanya itu kalau dalam ujian yang terjadi biasanya pembimbing itu mengalah ke penguji, biasanya yang terjadi. Jadi ikuti penguji, supaya kamu lulus. Biasanya walaupun tidak sependapat, biasanya pembimbing tidak sependapat dengan penguji, tapi dia dia membiarkan itu dimasukkan sarannya penguji. Kenapa? Karena daripada skornya rendah, kan ada penjelasannya, ada penjelasannya. Jadi yang banyak terjadi selama ini begitu. Biasanya pembimbing itu mengalah ke penguji. Biasanya yang terjadi karena kalau apalagi namanya bersih tegang itu tidak selesai, mahasiswanya tidak selesai kan.
Padahal ini kan apalagi namanya, ini namanya social science toh, bukannya kepastian 100%. Ya boleh jadi hari ini A, besok bisa jadi A minus atau A plus atau berubah jadi B, karena ini kan pendapat-pendapat yang pendidikan tuh tidak seperti kalau sains itu ya, tidak bisa kalau sains ya 5 tambah 5 sama dengan 10 ya tidak bisa, tidak boleh berdebat orang. Kalau tidak ada apa 10 ya salah, tidak ada perdebatan tuh. Tapi kalau metode penelitian itu masih ada ruang diskusi orang, ya masih ada ruang untuk berdiskusi. Seperti itu nanti kemungkinannya ya. Ya saya memberikan gambaran juga apa yang akan terjadi nanti. Saya lebih suka begitu di metodologi, karena ya nanti juga kalian begitu, maksudnya dari pembimbing yang berbeda itu pasti akan mendapatkan nanti pandangan-pandangan yang berbeda, walaupun mungkin sama-sama kualitatif atau sama-sama mixed method, tapi nanti berbeda caranya itu di tesis itu ya, tidak homogen ya, ada perbedaan-perbedaan. Ya, oke, saya mau bertanya dulu ini saran-sarannya ini ke kelompok 1 tadi. Ini sarannya ini kelompok 1 toh. Ini sarannya ini, ada sarannya ini apa ya? Ada sarannya ini. Toh? Ya. Kelompok satu. Siapa yang mau berikan? Kan ini ada 3 saran. Saya ingin komentar bagaimana tentang saran ini. Menurut kalian ini apakah sudah bagus? Kalau bagus bagaimana? Kalau kurang bagusnya bagaimana? Halo. Ya, kelompok 1. Ada mau berikan penjelasan ini? Pipis, Rania, Nur Hakimah, Alim. Halo? Masih ada ke orang di sana? Halo, bagaimana kelompok 1? Masih ada ini kelompok 1? Ini ada 3 saran diajukan oleh tesis ini. Menurut kalian bagaimana itu? Sebelum ditutup ini ya, begini ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang memberi komentar. Ya, pertama saya mau mengatakan begini ya. Nanti kalau kalian buat tesis, jangan membuat saran berlaku untuk seluruh judul ya. Ya, maksudnya ada orang memberi saran, ya itu sarannya apapun judul tesis itu cocok, saran itu dikasih masuk di situ. Nah, ada kan baca-baca saran, baca sarannya tesis di pasca itu. Ya, mungkin beberapa saran yang diajukan oleh peneliti itu berlaku untuk, maksudnya tidak ada kitanya dengan judul, mau judulnya A, B, C, D, sarannya begitu ya, sarannya begitu. Saran itu sebenarnya landasannya adalah kesimpulan. Harus orang membuat saran, apa yang terjadi di kesimpulan. Toh? Misalnya kalau kesimpulannya A minus, kita mau A, kita sarankan itu karena kita dapat di kesimpulan A minus, maka bagaimana caranya supaya disarankan untuk dapat A plus dengan langkah-langkah seperti berikut, bla 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 bla. Ya. Kalau sarannya ini kita lihat, coba lihat, dia kan sarannya ini ya cukup lumayan, tapi ini saran ini sudah lumayan.
Tapi kelemahannya coba lihat. Dia hanya membahas tentang saran ini hanya statistik, hanya statistik yang lebih dominan. Ya, dia kemampuan komunikasi tidak ada. Atau saya tidak melihat kemampuan komunikasi di mana ini di mana kemampuan komunikasi itu di saran itu. Coba kamu lihat. Halo kelompok 1, atau saya yang tidak melihat? Memang Tidak tidak ada, ada, Pak. Pak. Kemampuan komunikasi tidak ada, Pak. Ya, kemampuan Hanya komunikasi kan. statistik. Iya. Berarti kemampuan komunikasi ini sama sekali sudah berhasil dengan baik. Padahal kan belum tentu. Kalau saya lihat ini kan kemampuan komunikasi kan. Ya, jadi saran itu harus komprehensif juga ya. Ya, hanya statistik saja yang toh? Ya, dia sama sekali tidak singgung nih kemampuan komunikasi. Padahal ini kan kemampuan komunikasi ini kan juga tadi ada rata-ratanya, ada mediannya, ada modusnya. Sebab tadi dihitung secara kuantitatif juga ya. Ya, apa sarannya dia terhadap kemampuan komunikasi itu? Ini sarannya untuk statistik saja semuanya ya. Ini kurang lengkapnya ini, tapi ini mendingan karena ini ada dikaitannya dengan kesimpulan. Ya, dalam beberapa tesis saya lihat banyak saran yang tidak ada hubungannya dengan kesimpulan ya. Jadi membuat saran itu lihat kesimpulanmu dulu, apa yang didapat di kesimpulan itu, untuk perbaikan di kesimpulan itu ya, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, untuk melengkapkan atau untuk mengembangkan kesimpulan kita, atau membuat kesimpulan kita lebih baik ya, itu kita lakukan di saran. Untuk mengimbangi itu kesimpulan. Apa kurangnya itu kesimpulan kita? Itu yang disarankan, ya. Halo. Itu intinya sarannya. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi intinya itu saran, apa kekurangannya itu kesimpulan kita? Apa lemahnya kesimpulan kita? Apa kurangnya kesimpulan kita? Apa tidak lengkapnya kita punya kesimpulan? Toh? Kesimpulan kita ini kan tidak kesimpulan kita ini kan tidak 100% benar, karena kita kan menyimpulkan sesuai dengan apa yang terjadi di penelitian kita. Tidak sempurna itu kesimpulan. Pasti ada kurangnya itu kesimpulan. Ya, kurangnya itulah kesimpulan yang direkomendasikan. Toh, apa lemahnya itu kesimpulan, apa kekurangannya kesimpulan, apa tidak lengkapnya kesimpulan. Mau apa lagi kesimpulan supaya bagus? Taruh semua di saran. Toh, itu yang menyarankan kasih begini supaya kesimpulannya lebih bagus. Toh, ya ada juga biasa itu orang tulis rekomendasi, toh lebih lagi itu lebih tinggi itu rekomendasi daripada saran. Saran itu kan apa ya, kalau efektivitasnya dianggap 50%, kalau rekomendasi itu 90% itu ya recommended ya istilahnya. Kalau kamu membeli sepatu di online toh ya bintang 5 atau bintang 7 itu recommended, maksudnya disarankan dengan sangat kuat, itu rekomendasi toh. Ya, kalau ya bintang 1, bintang 2 itu rekomendasi saran. Tapi kalau bintang 4, bintang 5, bintang 6 itu recommended toh. Ada itu direkomendasikan toh. Ada nanti juga itu pembimbing begitu, dia mau ada rekomendasi, ada saran toh. Jadi bukan hanya kesimpulan dan saran, tapi dia mau kesimpulan, saran dan rekomendasi, ya ikuti saja. Yang penting kamu lulus saja tuh, penting kamu lulus kan, tidak apa susahnya mengikuti toh. Ya, tapi pada umumnya kan yang ada cuma kesimpulan dan saran. Bisa bedakan itu. Ya. Jangan sekali-sekali buat saran yang tidak ada kaitannya dengan apapun judulnya tesis. Kalau dipasang itu saran diangkat ke tidak cocok juga dipasang di anunya orang. Cocok ini saran dipasang di tesisnya orang. Tidak benar itu ya. Yang bagus kalau saran memang hanya berlaku untuk tesis kita, tentu landasannya adalah kesimpulan itu tadi kan. Ya, jangan bersifat umum sekali itu saran, mesti bersifat spesifik, yang berdasarkan pada kesimpulan. Ya, Pak. Kira-kira begitu ya. Oke, baik ya. Ya. Jadi minggu depan lagi ya. Minggu depan tidak bisa malam. Orang taruh itu nanti dicarikan waktu, jadi sudah siang, kembali ke siang ya. Ya nanti dicari waktu, kan tidak banyak di kuliahnya kan,
berapa mata kuliah di S2 kan 5, berapa mata kuliah kan cuma 5 nih. 5 gitu. Iya Pak, 5. 5 mata kuliah tidak. Sebenarnya kamu enak sekali 5 mata kuliah. 5 mata kuliah tidak perlu lagi bayar PT-PT atau bayar, tidak perlu beli solar untuk ke kampus, cukup di rumahmu saja kan enak sekali ini. Ya, ada beberapa mahasiswa yang hampir selesai, saya tidak pernah ketemu bimbingan saya. Akhirnya terpaksa saya panggil setelah sebelum diambil jasanya, datang dulu ke rumah. Kenapa? Karena saya tidak bisa juga ketemu di kampus. Toh. Ya, dia mau selesai tidak pernah sekalipun saya lihat. Karena itu tadi, karena diuntungkan oleh situasi corona. Toh. Jadi kamu diuntungkan oleh corona kan. Ya, ambil saja manfaatnya itu corona ya. Jadi nanti didiskusikan lagi waktunya ya, jadi minggu depan siang toh ya Pak. ya, oke, baik, kita tutup saja ya. Ada mau bertanya? Penting sekali pertanyaan, apa yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan kalau ada yang sangat urgen, misalnya penasaran ya. Oke, baik, kalau tidak ada ya baik, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Selamat teman-teman. Alhamdulillah. Selamat yang sudah selesai. Kenapa tadi Pak Rida tidak menyahut? Ya, tapi mungkin jaringan. Tidak ada suara tak. Kayaknya kita lupa kasih unmute, Kak. Tidak, karena memang tuh tadi pas ku menyahut kayak mukanya terus di situ Mardianti kayak tidak bagus ke jaringanku memang.